Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Kuntoro. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMPN 2 Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Klaster 2 tahun 2025 dari LPTK UIN Syed Ali Rahmatullah. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktik pembelajaran di kelas 9 dengan tema bersyukur dengan akikoh, peduli sesama dengan berkurban. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong salah satu memimpin doa. Ayo, silakan salah satu memimpin doa dulu. Mulai. Ya, terima kasih. Ya, hari ini berapa yang nggak masuk ya? Aditya masuk. Kemana? Oh, sakit. Agina, Salma, anakku, semoga teman-teman kalian yang hari ini sakit, semoga lekas sembuh. Oke, anakku semua. Sebelumnya saya akan bertanya kepada kalian. Ada yang tahu rendang? Rendang itu biasanya di mana? Sing paling banyak ditemui di mana? Di nasi padang, di tempat hajatan. Terus yang paling banyak kita temui biasanya setelah hari raya Kurban. Jadi katakanlah sate dan rendang. Sate itu kebanyakan pasti terbuat dari daging kambing. Kalau daging sapi itu jarang ditemui. Kalau kambing itu pasti dibuat sate. Rendang pasti berasal dari sapi. Nah, prosesnya itu sebelum jadi rendang, dia itu jadi apa? Berupa apa? Berupa daging. Jadi berupa masih daging segar. Berarti prosesnya dari mana? Dari hewan yang masih hidup berupa apa? Sapi dan kambing. Jadi kita hari ini belajar untuk memahami apa itu kurban. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban secara tradisional dan modern atau mekanik. Nah, seperti itu. Jadi yang harus kita bahas ini nanti. Pak Adin akan menyampaikan sebuah pantun. Tolong dengarkan ya. Nanti kalau cakep bilang cakep. Nuzulul Quran di bulan Ramadan. Quran turun dari yang maha besar.
Hewan halal boleh untuk dimakan? Jangan lupa disembelih yang benar. Selanjutnya Pak Adin akan menampilkan sebuah proses ya, sebuah proses video di mana itu nanti tolong kalian simak dengan baik ya. Ada video tentang tata cara menyembelih hewan kurban secara tradisional ataupun mekanik ya. Tata cara menyembelih hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum menyembelih, pastikan hewan yang akan dikurbankan dalam keadaan sehat, cukup umur, dan tidak memiliki cacat yang jelas. Hewan yang layak adalah hewan yang terbaik yang bisa kita persembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Waktu penyembelihan dimulai setelah sholat Id pada tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir saat matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita sudah melihat awalan, yaitu video awalan tentang materi yang akan kita pelajari ini. Nah, setelah itu Pak Adin akan bertanya ke kalian. Coba dengarkan ya. Silahkan disimak baik-baik. Saya akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, mengapa alat sembelih harus tajam? Coba angkat tangan. Mengapa alat sembelih harus tajam? Ya, Monica, silakan. Sesuai dengan syariat agama. Mempercepat kematian hewan. Menjaga kebersihan dan kualitas daging. Menghindari penyiksaan terhadap hewan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Monica. Ya. Jadi itu kenapa pisau atau alat yang kita gunakan untuk menyembelih itu harus tajam, yaitu salah satunya ya ora nyiksa karo si hewan. Jadi hewannya itu tidak tersiksa. Bayangkan ketika nanti kalau kita semisal ada orang yang menyembelih hewan, contohnya sapi atau kambing, ladinya kepul atau tumpul, apa yang terjadi? Kesakitan kan? Bisa kita bayangkan. Ora tegas. Nah, akhirnya berontak pasti si sapi atau si hewan-hewan yang lain itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, siapa saja yang sembelihannya dianggap sah? Oke, Eliana. Beragama Islam. Memenuhi syarat akal dan kemampuan. Dia memenuhi syarat akal dan kemampuan. Menggunakan alat yang tajam dan memotong bagian yang tepat. Ya, betul. Tepuk tangan. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir. Apa beda sesembelihan tradisional dan secara mekanik? Ya, Zakil? Sembelih tradisional dilakukan secara manual dan sudah melakukan syarat-syarat Islam terpenuhi. Sedangkan sembelih mekanik dilakukan dengan bantuan mesin untuk efisiensi, tetapi harus tetap diawasi agar memenuhi ketentuan halal. Ya, ya, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Ya, silakan ikut dengan kelompoknya. Ya, sebelah situ. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Zakil. Jadi kalau menyembelih hewan secara tradisional itu mengutamakan syariatnya terpenuhi, ya kan? Maksudnya tadi seperti itu. Jadi syariatnya terpenuhi. Sedangkan menyembelih hewan secara mekanik atau dengan mesin itu tujuannya apa? Supaya kuantitasnya lebih banyak. Ketika di pabrik itu kewalahan, memotongnya harus banyak. Jadi kalau orang satu-satu kesuwen ya, terlalu lama. Jadi menggunakan alat mekanik itu supaya apa? Targetnya terpenuhi, seperti itu. Nah, terima kasih. Silakan dibuka buku paketnya.
Ya. Kalian buka bab 4. Buka bab 4 tentang berkurban dan akikah. Tentang kurban dan akikah. Silahkan kalian buka aktivitas 3. Ya. Aktivitas 3. Nah, ini di aktivitas 3 tugas kalian yaitu diskusikan bersama kelompokmu mengapa Islam memerintahkan manusia untuk melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan syariat. Nah, silakan dikerjakan. Nanti setiap kelompok silakan untuk mempresentasikan di depan dan disampaikan ke kelompok yang lain. Ya, bisa dimulai. Ada tim penulis, ada tim pencari materi, ada tim penyampai hasil. Tidak apa-apa, silakan. Ya. Apa? Dan selanjutnya ini adalah video yang pertama ya. Setelah itu Pak Adin akan menampilkan video yang kedua. Kalau ini tadi cenderung ke cara menyembelih secara tradisional, selanjutnya menyembelih secara mekanik. Ini videonya agak ekstrim ya anak-anak, jadi silakan diperhatikan. Ini tata cara menyembelih hewan secara mekanik. Jadi ini contoh adalah sapi. Sapi memerlukan satu orang saja untuk menyembelih. Jadi dengan bantuan alat mekanik itu sapi ada yang memegang. Enek sing goceki ya. Nah, setelah itu nanti si petugas itu akan menyembelih ketika sapi sudah siap. Nah, bisa diperhatikan. Kalian takut? Nah, itu caranya. Jadi ketika menyembelih hewan, contoh hewan sapi atau kambing, itu yang harus diperhatikan adalah harus terpotong tiga bagian, ya. Yang harus terpotong adalah 3 bagian. Tiga bagian itu yaitu adalah yang pertama saluran pernapasan harus terputus. Yang kedua adalah apa? Saluran makan. Saluran makan itu harus terputus. Yang ketiga adalah dua urat ya, dua urat saraf, bukan saraf ya. Dua aliran darah yang harus terputus. Jadi ada 3 bagian. Nanti akan Pak Adin tampilkan di situ. Nah, ini. Jadi berkurban ini beda loh ya dengan akikah. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu berkurban, apa itu akikah. Silakan di pelajari.
Pengertian kurban. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan pada Idul Adha 10 Zulhijjah. Jadi kurban itu hanya ada di bulan Zulhijjah itu, di lain itu tidak ada yang namanya kurban. Kalau selain hari itu apa namanya? Ya bisa akekah, bisa tasyakuran, menyembelih hewan seperti itu. Kalau dalam tanggal 10 Zulhijjah, bulan Zulhijjah, kita niatkan hati kita untuk berkorban, nah itu bisa dilaksanakan 10 Zulhijjah 11 sampai 13, jadi terakhir tanggal 13. Surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, itu bisa diperhatikan. Hewan yang bisa digunakan untuk berkurban apa saja ya? Yang pertama kambing, ada domba, sapi, kerbau dan unta. Pak, aku pengen korban jaran, Pak. Oh, tidak boleh ya, tidak boleh. Pak, aku pengen korban gajah yang luwih gede, Pak. Tidak, oh, tidak boleh. Mana yang didahulukan, korban atau akikah? Nah, korban jika waktu, nah ini, jika memasuki bulan Zulhijjah, korban lebih utama ditunaikan. Jadi ketika waktu di Zulhijjah, korban itu lebih utama daripada apa? Akikah. Akikah dapat ditunda di bulan berikutnya karena hukum korban adalah sunnah mu'akad. Ingat-ingat. Jadi korban itu adalah sunnah mu'akad yang hanya dapat ditunaikan pada bulan Zulhijjah. Seperti Pak Adin katakan tadi, hanya ada di bulan Zulhijjah, selain itu tidak ada. Itu tata cara tradisional mengikat atau menahan agar tidak membahayakan, membaca basmalah dan takbir saat menyembelih, menggunakan alat yang tajam agar tidak menyiksa hewan, memotong 3 saluran yang seperti Pak Adin katakan tadi, tenggorokan. Jadi tenggorokan, salur pernafasan tenggorokan itu saluran makan atau pembuluh darah. Nah, menghadap kiblat, membiarkan darah keluar sempurna. Jadi tidak oleh ya, boleh seret langsung digowo. Jadi ben biar apa? Darahnya itu ben bener-bener habis, jadi keluar sempurna. Itu tadi seperti contoh memang cara tradisional. Ini contoh gambarnya seperti video yang di depan tadi. Nah, itu perbedaan antara menyembelih hewan tradisional dan mekanik. Nah, ini juga perlu diperhatikan ini. Nah, perbedaan antara akikah dan korban ada di situ. Akikah itu adalah bentuk syukur kita
Jadi kalau akikah itu adalah bentuk syukur kita atas kelahiran anak, karena kita dikaruniai anak. Korban itu adalah ibadah Idul Adha. Korban setiap tahun bagi yang mampu. Kalau akikah sekali seumur hidup. Kalau daging korban dibagikan, kondisi gimana? Kalau daging korban membagikannya dalam kondisi mentah. Kalau daging akikah dalam bentuk sudah dimasak, biasanya seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah korban adalah ibadah penyembelihan hewan dengan ketentuan syariat, melaksanakannya menunjukkan ketaatan, syukur, dan kepedulian sosial. Nah, terima kasih sudah menonton. Silakan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Bisa dimulai dari kelompok 1, silakan. Ya, ke depan sana. Yuk. Untuk anak-anak yang lain bisa diperhatikan penyampaian dari hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas yang diberikan oleh Pak Adin. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, mengapa Islam memerintahkan manusia untuk melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan syariat? Jawabannya adalah, pertama, untuk memastikan sebuah hewan disembelih dengan cara yang paling tepat dan tidak menyakitkan, sehingga benar-benar tidak disakitkan. Kedua, dengan diberi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikannya dan kemampuan bahwa hidup dan mati adalah miliknya. Yang ketiga, penyembelihan yang tidak sesuai syarat seperti penyembelihan oleh orang muslim atau bukan tidak halal untuk dikonsumsi. Ya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Itu adalah hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing, ya kan? Ya, terima kasih atas kerja keras kalian. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini? Ya. Nah, sekarang ganti Pak Adin yang akan bertanya kepada kalian. Ya, perhatikan baik-baik karena ini waktunya juga hampir habis. Dalam pembelajaran kali ini, dari awal sampai akhir, kalian sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dan semoga ilmu itu membawa berkah manfaat dunia, fi dunya wal akhirah. Setelah melihat video dan juga materi yang ada di buku kalian, dan juga penyampaian dari Pak Adin tadi, sekarang apa satu hal terpenting, ya? Apa satu hal terpenting yang kalian ingat tentang cara menyembelih hewan yang benar? Jadi seperti itu. Apa hal yang terpenting? Silakan, ada yang bisa menjawab. Ya, Zakiul? Berkurban dengan sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi kita
melaksanakan itu semua dengan sesuai sesuai ketentuan syariat Islam. Oke, betul sekali, itu jawaban yang paling tepat. Tepuk tangan untuk Zokil. Ya. Jadi kesimpulannya anak-anak ya, kesimpulannya dari apa yang sudah kita bahas hari ini, bahwasanya kalau kita ingin menyembelih hewan atau hewan kurban itu harus sesuai dengan syariat. Jadi harus sesuai dengan syariat. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, kita kalau mau menyembelih hewan, yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, cukup umur baligh, ya kan? Cukup umur baligh dan punyai kemampuan. Baligh tok tidak punyai kemampuan dalam menyembelih, ya tidak boleh dah ya. Semisal seperti ini, kalian sudah baligh, tapi mohon maaf, mungkin badannya kurus. Jadi mau menyembelih itu tidak ada tenaga. Nah, itu tidak termasuk. Jadi tidak boleh. Oke. Yang selanjutnya, setelah cukup umur apa lagi? Apa? Pisau, memakai pisau yang tajam bertujuan untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Yang selanjutnya, membaca basmalah atau takbir. Ya. Jadi membaca basmalah atau takbir. Selanjutnya, menghadapkan ke arah kiblat. Jadi itu tadi adalah kesimpulan yang dapat kita ambil pada pagi hari ini, pada siang hari ini, tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk pertemuan yang akan datang ya, ini tugasnya para anak laki-laki ini khususnya ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan praktik menyembelih hewan kurban. Jadi kalau kita hari ini sudah mempelajari teorinya, nanti di minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan belajar atau mempraktikkan secara langsung gimana caranya menyembelih hewan secara benar, secara syariat Islam, baik itu model tradisional maupun dengan cara mekanik. Jadi biar caranya tradisional, biar caranya dengan mekanik. Pak, apa menggunakan sapi asli atau kambing asli, Pak? Tidak. Jadi besok minggu depan pertemuan yang akan datang kita menggunakan alat peraga. Alat peraga besok ya bisa boneka, bisa poster kita bentuk seperti itu dan kita praktekkan secara langsung supaya apa? Kalian tahu langsung prosesnya. Jadi tahu prosesnya secara langsung. Oke, bisa dipahami? Mungkin anak-anak ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, marilah anak-anakku semua, kegiatan kali ini, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita pelajari semua ini bisa mendapatkan berkah barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Liridhoillah fi syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.